Baik ya, karena sudah jam 16.30, karena ini lumayan materinya, materi ininya perubahannya lumayan begitu ya, karena memang apa baru kurikulum yang nanti akan dijalankan. Dan tadi saja saya siang tadi itu juga lebih dari 2 jam untuk menyampaikan ke mahasiswa S2 reguler. Jadi ini yang kedua ya hari ini ya saya sampaikan. Sehingga saya sepertinya harus memulai saja supaya tidak lewat maghrib ini. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu slide-nya? Sudah, Bu. Sudah ya? Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan pertama sosialisasi tentunya dan kurikulum baru gitu ya. Nanti ada istilah transisi, ekivalensi gitu ya. Kemudian karena ya perubahan kurikulum itu maka nanti ada beberapa perubahan aturan akademik yang nantinya di launching ya, peraturan akademik 2024 ya, sekarang masih belum ya, masih dalam bentuk draft. Kemudian seperti biasanya kan ada pertemuan awal semester. Namun karena ada hal yang perubahan ini maka pertemuan awal semesternya digabung sekarang ya. Yang biasanya dilakukan di awal minggu pertama kuliah. Nah, kalau minggu pertama kuliah udah kelewatan ya untuk pengisian FRS, jadi dibuat sekarang supaya nanti di FRS tidak bingung begitu mau ngapain, mau mengambil kuliah apa begitu. Nah, sedikit saja saya menyampaikan tentang perkembangan kurikulum terkait dengan landasan pedomannya untuk kurikulum ITB ya. Jadi secara singkat saja dulu saya akan menyampaikan ada beberapa tentunya pedoman yang kita kami acu gitu ya pada sampai adanya kurikulum 2013, kemudian kurikulum 2019 begitu kan ya. Nah, ini memang setiap 5 tahun sekali. Nah, pada Agustus 2020 ini ada Permendikbudristek itu nomor 53 tahun 2023 ya, tentang penjaminan mutu, di mana di sana juga ada pedoman tentang SNDikti begitu. Nah, salah satunya adalah tentang SKS ya, tentang SKS, istilah SKS untuk S2 S3 yang akhirnya mirip dengan S1 begitu ya. Jadi satu SKS itu setara dengan 45 jam dalam satu semester begitu. Nah, Februari 2024 ini Rektor ITB mengeluarkan peraturan tentang panduan penyusunan kurikulum. Nah, itu sampai sekarang begitu agak mepet juga memang ya, 2 Februari sampai Agustus ini untuk implementasi begitu. Jadi kita membuat prodi membuat kurikulum itu baru dari Februari gitu ya. Kemudian itu disusun sampai akhir Juli ya. Akhir Juli itu udah harus selesai gitu. Nah, dampak dari perubahan ini ya. Ini ada yang bocor ya. Oke. Coba yang bocor. Halo. Bayar. Tak bayar. Semuanya ongkirnya. Siapa nih Pak Anik Lutfi ya? Tolong di mute dulu. Oke, makasih. Baik ya. Jadi sebentar. Ini ada dampak dari
perubahan kurikulum itu ya, tadi sudah ada penjelasan bahwa satu SKS itu sama setara dengan 45 jam per semester. Nah, dengan adanya aturan ini berarti yang tadinya 42 SKS itu di kurikulum lama untuk S2 ya, itu kan menggunakan aturan yang satu SKS sama dengan 5 jam begitu kan, yaitu dia tidak sinkron lagi, makanya diubah ya, kemudian ada pembengkakan jumlah SKS di situ, jadi perubahan gitu ya, perubahan SKS untuk S2 dan S3. Nah, kemudian dengan adanya perubahan ini juga akan mengubah berdampak pada perubahan peraturan juga begitu ya, perubahan PAK tuh peraturan akademik tahun 2024 nantinya akan di publish begitu ya. Sekarang belum, sekarang masih saya nggak tahu di mana, tapi yang jelas udah katanya udah di kantor hukum udah selesai dan sedang ke direktorat lagi dan kemudian perlu pengesahan dari rektor. Nah, awalnya ya misalnya untuk angkatan angkatan 2020 dengan 2019 gitu ya, itu menggunakan PAK tahun 2019. Kemudian tahun 2021 sampai sekarang itu menggunakan PAK 2021. Memang PAK udah lama juga yang tidak diupdate ya. Biasanya setiap 2 tahun sekali. Nah, ini sekarang PAK 2024. Nah, tapi PAK tahun 2024 ini sempat saya tanyakan ke SPS, ini akan berlaku untuk semua. Jadi tidak, kalau dulu di kotak-kotak gitu ya, kalau misalnya untuk mahasiswa S2 angkatan 2019 sampai 2021 pakai 19. Kalau yang 2021 ke atas itu 2021 PAK-nya begitu. Nah, kalau sekarang enggak, 2024 berlaku untuk semuanya. Itu yang saya tahu, tapi bisa juga itu berubah karena memang ini masih draft juga. Jadi, dinamikanya cuma lumayan juga besar ya untuk perubahan dari peraturan ini. Nah, beberapa ya perubahan yang ada peraturan itu adalah syarat kelulusan, itu ada perubahan sedikit, kemudian predikat kelulusan juga ada perubahan sedikit. Kemudian ada beberapa hal lagi yang tentang masa studi dan lain-lain juga dijelaskan di peraturan tersebut. Nah, selain itu juga ada perubahan panduan penyelenggaraan program magister, ini P3M, yang tahun 2023 kemarin itu menggunakan yang P3M tahun 2023. Tapi karena ada perubahan ini, saya yakin ini akan diubah juga gitu ya, karena kalau enggak beberapa hal terminologi yang udah nggak akan digunakan, berarti NR ya, dulu NR sekarang IPS itu indeks prestasi semester ya, NR sudah nggak ada. Kemudian IP tidak ada, yang ada IPK. Namun IPK sekarang dihitung seperti IP begitu ya, jadi kalau yang IPK yang dulu itu nggak ada. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi indeks prestasi kumulatif itu tidak dihitung memasukkan nilai yang tidak lulus. Kalau dulu kan masuk ya dapat D gitu ya, itu tetap dimasukkan. Nah, tapi kalau yang sekarang tidak begitu. Jadi itu yang namanya IPK. Jadi cuma ada 2 ya, IPK dan IPS begitu. Kemudian perubahan panduan penyelenggaraan program dokter IPS untuk dokter, kemudian perubahan profil profesional mandiri ya, atau profil lulusan ini juga dari hal kurikulum ini berubah sedikit. Kemudian perubahan pencapaian pelajaran lulusan ini juga berubah sedikit. Kemudian perubahan struktur kurikulum. Nah, ini juga lumayan ya untuk ada beberapa tambahan mata kuliah dan juga pembekakan dari SKS begitu. Oke, nah selanjutnya ini profil profesional mandiri ya, atau PPM, dulunya dikatakan sebagai profil lulusan atau juga PIO begitu ya. Jadi bisa dilihat di sini ada kurikulum 2019 dengan 2024 itu sedikit berbeda begitu ya. Nah, yang 2024 saya bacakan, yang pertama adalah menguasai pengetahuan dan kompetensi di bidang tadi kimia tingkat lanjut. PPM 2 itu mempraktikkan profesionalisme dan standar etika yang tinggi dalam organisasi dan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah adaptif terhadap situasi yang berubah dengan terus-menerus memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru tingkat lanjut. Jadi ini perlu diketahui oleh
Bapak Ibu semua ya, karena nantinya Bapak Ibu ya kalau ditanyakan profil lulusan TK ITB seperti apa ya seperti ini begitu ya. Nah ini perlu saya sampaikan juga karena memang harus disosialisasikan ke mahasiswa terkait juga nanti akreditasi ya tahun depan itu ada akreditasi untuk reakreditasi ya karena emang sudah apa namanya sudah unggul. Nah ada akreditasi lagi tahun depan. Nah ini capaian pemberian lulusan S2 TK ya ini juga ada 5 yang dulu juga 5 tapi namun sedikit ada perubahan. Yang pertama itu mampu mengedukasi, merumuskan dan memecahkan masalah teknik kimia lanjut serta menerapkan prinsip matematik, sains dan keteknikan melalui riset, perancangan dan pengembangan inovatif. Kemudian, nah ini ya yang perlu diperhatikan bahwa di sini ada riset, perancangan dan pengembangan. Untuk PE atau proses rekayasa proses dan ini kan ada 2 ya, yang satunya yang kuliah Sabtu, terus ada yang kuliah PLN ya yang sedikit berbeda karena ada daringnya. Nah, kebanyakan dari Bapak Ibu itu melakukan perancangan dan pengembangan inovatif lewat perancangan, tapi tidak melakukan riset di lab. Nah, di sini makanya diakomodasi untuk semuanya. Ya, jadi ada riset itu maksudnya untuk yang reguler gitu ya, lebih muatan risetnya lebih banyak. Dan perancangan pengembangan inovatifnya itu lebih banyak ke rekayasa proses. Dan yang kedua adalah mampu mengevaluasi permasalahan teknik kimia lanjut untuk menghasilkan solusi inovatif yang memenuhi kebutuhan tertentu dengan mempertimbangkan keselamatan, kesejahteraan, etika, faktor lingkungan, dan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya, mampu mengungkapkan struktur dan inti persoalan serta menetapkan prioritas tahapan penyelesaian dalam menjawab tantangan isu-isu strategis serta menyusun menjalankan strategi kesalahan melalui penelitian khusus dan atau proyek kerekayasaan. 108. Ada yang bocor lagi ya. Mohon untuk mungkin yang baru gabung, mohon untuk mute dulu. Terima kasih. Kemudian mampu menelusuri, mendapatkan, dan mengelola informasi ilmiah keteknikan dalam memperluas wawasan keilmuan teknik kimia dan ilmu-ilmu terkait lainnya dengan memperhatikan etika akademik. Selanjutnya, yang terakhir, mampu berkomunikasi secara efektif untuk ide-ide kompleks, baik lisan maupun tulisan dalam berbagai kalangan dalam rangka menuju pengakuan nasional dan atau internasional atas halo. Mohon yang baru gabung dapat mute dulu ya. Bocor. 4 juta sama aku, Bos. Halo. Pak Wahyuda. Halo, Pak Wahyuda. Siapa lagi nih yang mohon di-mute-kan dulu ya. Untuk supaya tidak bocor ini. Terima kasih. Oke ya, jadi ini CPL maupun PIO atau PPM ini semua sudah dibicarakan ini bukan hanya dari dosen saja tapi juga udah dibicarakan atau diskusikan dengan advisory board yang mana itu merupakan stakeholder dari S2 TK ya kan misalnya ada macam-macam ya dari pemerintahan, kemudian ada dari praktisi, dari akademisi, semuanya ada di situ ya. Jadi ini sudah cukup baik lah untuk disampaikan ke mahasiswa juga ya untuk diketahui gitu. Nah ini matriks PPM dengan CPL ya. Jadi CPL yang kita sudah rancang ini memang berkaitan dengan PPM yang tadi sudah disampaikan. Nah, berikutnya nih adalah yang perlu diketahui oleh mahasiswa S2 ya, ada ini kayak sedikit ringkasan begitu ya.
Kayak misalnya total SKS yang lalu itu yang tahun 2019 itu 36 SKS, sekarang 54 SKS. Yang satu SKS-nya dulu dinyatakan 5 jam per minggu, tapi sekarang 3 jam per minggu. Nah, ada 2 jalur, dulu itu adalah teknologi kimia dan rekayasa proses. Sekarang juga ada istilah teknologi kimia dan rekayasa proses, tapi bukan dikatakan jalur lagi, tapi dikatakan opsi program studi. Ya, jadi ada 2 opsi, yaitu teknologi kimia dan rekayasa proses. Kemudian jalur itu dinyatakan sebagai jalur proses. Ya, jalur proses itu apa saja? Magister berbasis riset, MBR, ya, kemudian magister berbasis kuliah dan tesis riset, kemudian magister berbasis kuliah dan tesis proyek, kemudian magister berbasis kuliah dan studi kasus. Untuk yang terakhir, ya, kayak ada 4 jalur proses. Yang terakhir ini kuliah dan studi kasus. Ini belum ada ya, belum ada di teknik kimia. Nah, kemudian untuk PLN dan kelas PE ini masuk ke apa namanya, magister berbasis kuliah dan tesis proyek. Ya. Oke, nah kemudian untuk fast track dan PPSM ini apa namanya, itu masih ada juga di sini juga tetap ada PPSM ya. Tapi pengambilan mata kuliah di bawah itu harus apa namanya, harus jeli gitu ya. Kalau dulu itu boleh ngambil 9 SKS, tapi sekarang itu kalau bisa ngambil ya minimum 12 SKS begitu, sampai 18 SKS. Tapi untuk PE itu tidak ada fast track-nya, jadi hanya untuk teknologi kimia. Kemudian untuk kurikulum 2019 itu tidak ada nama mata kuliah wajib ITB, namun di sini ada wajib ITB. Kemudian mata kuliah wajib program studinya itu ada 9 SKS, namun di sini 8 SKS ya. Terus ada lagi mata kuliah wajib jalur TK. Nah, dulu wajib jalur ini masuklah mata kuliah tugas akhir. Kalau sekarang dipisahkan. Sebenarnya bukan dipisah, tapi paling kurang perbedaan jalur proses itu dilihat juga dari capstone ataupun tugas akhirnya. Jadi nanti itu bisa terlihat bahwa ada perbedaan antara MBR dengan teknik kimia apa namanya yang berbasis kuliah dan tesis seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk apa namanya aturan di PAK 2024 ini dinyatakan bahwa walaupun ini draft, ini masih draft ya. Jadi saya menyampaikan ini karena memang sudah mepet dengan FRS gitu ya. Jadi kalau ternyata nanti pengesahannya ada yang sesuatu yang berubah nanti akan disampaikan. Namun ini beberapa sudah dinyatakan kemungkinan besar akan fix. Misalnya tadi skema apa namanya, skema program studi gitu ya. Tadi ada 4 jalur proses, itu pasti ada 4-4-nya. Begitu. Terus kemudian ada lagi skema multidisiplin ya. Nah, TK belum punya multidisiplin, walaupun sebenarnya PLN punya multidisiplin dengan teknik metalurgi. Namun tidak, yang dimaksud dengan skema multidisiplin di sini memang ada SK rektor yang terkait itu, dan itu biasanya lebih langgeng begitu ya, artinya bukan cuma setahun terus kemudian 2 tahun gitu terus bubar, cuma sekali aja. PLN kan cuma sekali ini, misalnya tidak terus-terusan gitu. Kalau misalnya terus-terusan itu bisa saja di SK-kan, dan itu dia akan skema multidisiplin. Nah, ini ada hal yang cukup berbeda dengan semester sebelumnya, ya. Nah, saya mau tanya dulu, kalau yang ini kan kebanyakan sudah mengambil ya. Nah, beban SKS normal untuk S2 itu berapa sih? Ada yang Izin Bu, 36 Bu, bukan selama 2 tahun. Oh, per maksudnya gimana? semester, per semester maksudnya. Kalau 36 untuk 4 semester ya. Kalau per semesternya berapa dibatasi? 12, Bu. 18 Bu.
Yang jawab 12 siapa? Saya, Bu. 12, Bu. 12, Bu. 12. Ya, yang benar 12 ya. Ya, kalaupun 15 diperbolehkan itu biasanya dengan surat, biasanya ada alasan tertentu sehingga perlu mengambil 15 begitu ya, tapi normalnya itu 12 maksimum, maksudnya maksimum maksudnya dibatasin 12 begitu. Nah, sekarang karena memang tadi beban SKS-nya itu sudah mulai turun seperti S1 tadi ya. Jadi boleh mengambil sampai 20 SKS. Itu normalnya ya. Normalnya begitu. Nah, kalau ada yang kedua ya, ayat kedua itu beban merupakan setiap semester antara, itu maksudnya adalah semester pendek ya, semester pendek itu 9 SKS. Tapi untuk S2 itu sangat jarang itu dia dilakukan semester pendek. Ini kan memang tergantung dari kesediaan dari eh, dosen pengampu sebenarnya. Kalau dosen pengampunya mau, ya itu boleh gitu ya. Dan memang bolehnya cuma 9 SKS saja maksimum. Nah, kemudian mahasiswa berhak mengambil beban SKS hingga batas maksimum yang ditentukan setelah mendapat persetujuan dari wali akademik. Nah, ini yang diatur di ayat 3. Ya, ini Bapak Ibu boleh mengambil sampai 24 SKS karena maksimum 24 SKS batas maksimumnya. Jadi boleh itu dilakukan tapi dengan syarat dapat persetujuan dari wali akademik. Ya kan? Nah, wali akademik ya di sini diatur di ayat 4-nya persetujuan wali akademik pada ayat 3 harus mempertimbangkan capaian indeks prestasi semester IPS mahasiswa. Nah, ini sama dengan NR yang sekarang ya, NR begitu. Nah, perlu diperhatikan ya, jadi apa namanya, walaupun sebenarnya tidak dibatasi, maksudnya gini, tidak dinyatakan oke IPS-nya minimal 3, tidak ada. Kan di sini tidak terlihat tuh, tidak dinyatakan. Jadi IP berapapun sebenarnya bisa gitu, asal wali akademiknya menyetujui, begitu ya. Itu harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya ingin mengambil 24 SKS, kunci cuma satu, wali akademik setuju, begitu ya. Nah, tapi walaupun demikian, saya berharap mahasiswa bisa memahami ya kemampuan masing-masing. Artinya gini, kalau IP kurang dari 3 ya atau kurang dari atau sebenarnya lebih dari 3, nggak pun harus apa namanya mungkin 3,5 gitu ya. Kurang dari 3,5 janganlah ngambil 24 begitu ya. Nah, kalau misalnya udah 3,5 ke atas itu ngambil 24 itu wajar lah gitu ya. Tapi kalau misalnya di bawah 3 itu menurut saya janganlah ngambil sampai 24 begitu. Mengusulkan mengambil 24 itu sebaiknya jangan karena itu artinya udah kelihatan keteteran. Tapi kalau misalnya 3,3 masih pengen begitu, silakan didiskusikan dengan wali akademik. Kalau misalnya memungkinkan ya dan wali akademik setuju itu tidak apa-apa gitu ya. Tapi yang kurang dari 3 saya harap sih jangan mengusulkan ya karena walaupun tidak ada apa namanya batasan di sini, namun wali akademik akan jadi berat juga untuk menyampaikan tidak begitu ya. Jadi akhirnya nanti mungkin oke silahkan aja ngambil kan toh juga akan yang apa namanya yang menerima akibatnya kan mahasiswa juga begitu. Nah, itu kan jadi tidak baik ya. Jadi sebaiknya ya diusulkan dalam batas yang normal saja lah untuk udah tahu masing-masing bagaimana masing-masing punya capaian ya. Jadi itu di intinya memang tidak ada pembatasan IP untuk pengambilan mata kuliah ini sampai 24 ya. Oke, selanjutnya nomor 5, ayat 5 itu pengambilan dari beban SKS tahun pertama ya untuk TPB ya. Itu program sarjana sebaiknya sebanyak-banyaknya 20 SKS. Ini kan memang pasal 17 ini untuk semua strata ya, S1, S2, S3. Jadi makanya ada di sini ada TPB juga. Nah, TPB itu maksimal cuma 20 SKS. Begitu. Nah, kalau untuk S2, S3, nah beban SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang
S2 S3 kan tidak ada TPB ya, jadi itu bisa mengambil sebanyak-banyaknya 24 SKS. Begitu ya. Oke, nah selanjutnya tentang kelulusan program magister ini ada di pasal 43 ya, di dalam draft PAK 24 2024. Nah, di sini untuk menyelesaikan pendidikan program magister, mahasiswa dinyatakan lulus jika ya. Pertama itu adalah telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan dan dinyatakan lulus dengan nilai pas atau P ya. Karena nanti ada mata kuliah yang nilainya pass and fail atau sekurangnya C. Jadi ini sama ya, kalau yang sekurangnya C itu sama, tapi dulu tidak ada pass and fail. Kalau sekarang ada mata kuliah pass and fail, salah satunya adalah literasi digital, yaitu pass and fail, itu MKWI. Kemudian mempunyai IP sekurang-kurangnya 3,00. Nah, ini perhatikan bahwa S2 magister masih melihat IPK. IPK yang di sini bukan sama dengan IPK yang dulu. IPK yang ini tidak memasukkan Ini Mas, nilai jadi kan di apa anak namanya? saya itu kan kemarin kan Ini siapa ya sendiri. yang ngomong ya? Jadi emang sekamar itu Muhammad defaultnya Dharma. tuh Muhammad memang Dharma. untuk 2 orang gitu. Halo, Nah, Muhammad Dharma. kemarin itu saya sendiri karena teman saya katanya dia Eh, mau ajak keluarganya, jadi dia Muhammad nggak Dharma ngerti area Raditya, kita. mohon Tadi untuk pagi kan? ternyata di dalam sendiri. Saya tanya teman saya itu kok nggak ngajak keluarganya, ternyata keluarganya nggak jadi pergi karena Mbak anaknya sakit atau apa gitu, aku siapa lupa Mbak alasannya apa. Nah Mbak jadinya Rizar bisa saya ke minta kamar tolong cuma untuk berdua melanjutkan. orang sama teman saya dan bos saya kamar sendiri. Tolong dong ada yang beritahu sama siapa itu Muhammad Dharma Raditya. Saya itu kan kemarin kan sendiri, jadi emang sekamar itu defaultnya itu untuk 2 orang gitu. Nah kemarin itu Ada saya temannya sendiri di sini karena yang teman bisa saya menyampaikan. katanya dia mau ajak keluarga. Oke, terima kasih. Oke ya. eh yang mana lagi nih? Oke, yang ketiga, telah menyerahkan tesis yang disetujui oleh pembimbing dan persyaratan lainnya kepada FTI dan telah dilaporkan kepada Sekolah Pasca Sarjana. Yang berikutnya adalah telah memenuhi persyaratan terkait karya ilmiah sekurang-kurangnya dalam bentuk. Nah, ini perlu diperhatikan. Dulu ya, itu hanya telah terdaftar sebagai penyaji dalam kegiatan ilmiah bertaraf nasional dan internasional. Sekarang ini boleh dalam bentuk publikasi jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi sekurang-kurangnya terkirim ya. Statusnya terkirim atau submitted. Ini baru ya, ini baru ya. Terus yang berikutnya yang belum ada di 2019 adalah dokumen pengajuan hak atas kekayaan intelektual HAKI dengan status kurang-kurangnya terkirim atau submitted. Oke, jadi ada 3 hal ini yang related dengan teknik kimia ya. Kalau misalnya ada yang pameran, karya seni, segala macam itu bukan masuk ke sini, jadi saya tidak akan masukkan. Oke, terus yang berikutnya adalah khusus mahasiswa program magister berbasis riset, MBR. Nah, di sini MBR tidak ada ya untuk PE, ada 1 orang. Nah, 1 orang itu di Qatar. Pemenuhan persyaratan terkait karya tulisnya itu adalah publikasi di jurnal internasional bereputasi dengan sekurang-kurangnya diterima, accepted. Ya, itu. Terus kemudian yang berikutnya, memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh ITB, telah ditetapkan kelulusannya melalui rapat yudisium, maksud saya rapat yudisium ITB. Ya, ini perhatikan, jadi dikatakan lulus itu kalau sudah yudisium ITB, bukan yudisium prodi. Jadi yudisium prodi itu sebenarnya tidak ada gitu ya, harusnya maksudnya itu karena memang kita ada sub KPPS di sini, jadi yang menentukan melihat penjaminan mutu segala macam sekarang juga kelulusannya itu dari sub KPPS kalau di TK. Nah kalau yang paling rendah sebenarnya adalah dari fakultas, rapat yudisium fakultas ya, terus ada SPS, kemudian ada ITB, jadi ada 4 yudisium. Jadi tolong diperhatikan kalau misalnya mau yudisium tanggal berapa misalnya tanggal 21 Januari 2025, tolong diperhatikan itu yudisium ITB. Kalau untuk yang
prodi itu biasanya 3 minggu atau 4 sampai 4 minggu dari yudisium ITB sebelumnya ya, jadi lebih cepat lagi. Jadi harus diperhatikan sekali ya tanggal-tanggalnya. Oke, nah untuk kelulusan lagi program magister ya, mahasiswa yang ingin mengajukan penundaan kelulusan wajib mengajukan izin kepada wakil rektor ITB yang menangani urusan akademik itu RAM. Jika tidak mendapat izin penundaan kelulusan sebagaimana maksud pada ayat 2, maka mahasiswa akan diikutkan pada rapat yudisium ITB. Jadi maksudnya gini ya, jadi kadang-kadang mahasiswa itu pengen masih menyandang status mahasiswa. Mungkin karena ada entah beasiswa atau apa begitu ya, jadi nggak mau yudisium gitu. Nah, terus kemudian mengajukan, saya mau ditunda aja kelulusannya. Kalau misalnya WRAM itu menyetujui, itu baru bisa diproses. Tapi kalau tidak, jadi tetap harus dirapat yudisiumkan ya, yang terdekat dari kelulusannya. Begitu. Oke, selanjutnya nih adalah opsi dan jalur proses. Tadi saya sudah sampaikan ya, ada 4 jalur proses, magister berbasis riset, kemudian kuliah dan tesis riset, kuliah dan proses proyek, dan kuliah dan kasus. Kemudian ada 2 opsi, teknologi kimia dan rekayasa proses. Yang bagian Bapak Ibu sekarang yang ada di sore hari ini harusnya di bagian rekayasa proses, yang sifatnya bisa kerma, bisa juga yang reguler ya, reguler sebenarnya kerma juga sih kermanya, karena ada yang menanggungi ya. Jadi Bapak Ibu semua ini biasanya nanti akan institusinya itu akan bekerja sama dengan ITB begitu. Nah, kemudian ini ada masuk ke jalur kuliah dan tesis proyek. Nah, ini gambaran umum ya tentang perubahan. Tadi saya sudah menyampaikan sebenarnya ya. Kayak MKWP ya, tadinya itu ada 3 mata kuliah menjadi 2 mata kuliah 8 SKS. Tadi 9 SKS. Kemudian mata kuliah wajib opsi ya untuk rekayasa proses itu 18 ya, 18 mata kuliah atau 18 SKS atau 6 mata kuliah. Itu jadinya karena dulu tuh memang di TA nggak dimasukin TA itu dimasukin kepada mata kuliah jalur proses jalur ya. Jadi dulu jalur rekayasa proses itu ada mata kuliah tugas akhir. Kalau sekarang dibedakan. Ya, bisa dilihat di sini apa namanya ya. Ini 18 untuk 6 mata kuliah menjadi 12 ya dengan 3 mata kuliah plus 11 dengan 3 mata kuliah. Jadi untuk TA-nya sendiri itu adalah 11 SKS. Untuk pilihan ya, pilihannya itu berubah ya. Tadinya itu pilihan cuma 9 atau 3 mata kuliah. Itu jadi 16 SKS atau 4 mata kuliah. Jadi nambah. Jadi ada mata kuliah yang dulu menjadi wajib sekarang menjadi pilihan. Itu ada. Oke. Nah, ini MBR saya akan lewatin ini riset. Nah, ini rekayasa proyek ya. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk struktur kurikulumnya. Yang pertama ini adalah literasi digital, AI, dan etika akademik. Ini wajib. Jadi kalau nanti mau lulus, ini harus sudah ngambil juga mata kuliah ini. Terus teknik reaksi kimia lanjut. Ya, tadinya 3 SKS jadi 4 SKS. Termodinamika lanjut dari 3 jadi 4. Nah, pemanfaatan data pabrik ini memang wajib, tetapi 3 SKS dulunya. Jadi sekarang jadi 4. Terus proses transfer 4 ya, jadi 4. Terus APTK. Nah, APTK ini tadinya kan wajib prodi. Sekarang menjadi wajib opsi. Karena dia dibuat opsi itu jadinya dibuat untuk yang TK itu A, APTK A, untuk yang PE itu adalah APTK B. Nah, selanjutnya adalah metodologi ya. Metodologi yang ini wajib MKWI. Nah, tapi kemudian ada proposal karya tulis. Kalau dulu kan digabung etika profesi dan proposal karya tulis, sekarang metodologi itu harus wajib. Ya, ini berupa kuliah dan mungkin juga ada ujiannya. Kemudian proposal karya tulis itu nanti seminar. Seminar proposal. Nah, kemudian ada penulisan karya tulis. Penulisan karya tulis ini 2 SKS ya.
Kemudian kuliah pilihannya ada 4 kuliah pilihan. Ini harusnya kuliah pilihan 4 ya, bukan 3. Terus kemudian karya tulis. Karya tulis ini dulu 6 saja, sekarang dikembangkan ya dari penulisan karya tulis di 6 plus 2 di sini jadi 8. Gitu ya. Kemudian ada sidang magister. Ini juga terpisah. Jadi ini adalah apa namanya? Struktur kurikulumnya. Ya. Oke, sekarang masuk ke predikat kelulusan. Nanti tanya jawabnya nanti terakhir ya. Jadi saya sengaja menyelesaikan dulu, nanti terakhir tanya jawab. Kriteria predikat kelulusan untuk program magister teknik kimia selain MBR. Jadi ini masuklah juga PE ya. Nah, cuma sorry tadi saya habis apa namanya yang reguler tadi ya udah ada penyampaian pertamanya tadi di jam 1 sampai jam 3 lebih tadi ya. Cuma saya tadi juga mengoreksi ini harusnya lebih gitu ya, tapi ini lebih dan sama dengan. Jadi ini ada beberapa hal yang salah ya, ini harusnya lebih semua ini. Untuk IPK itu lebih. Tapi kalau yang untuk ini waktu studi ini ada sama dengannya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan sekarang ada 3 summa cum laude ya, ada 3 cum laude, summa cum laude, magna cum laude, dan cum laude. Oke, ada 3 di sini. Di sini kalau untuk cum laude itu ada kualitatifnya, ya. Jadi menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi, kemudian menunjukkan penghayatan yang baik terhadap hakikat norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari ITB. Hati-hati ya, kalau yang punya sanksi tertulis apapun itu kecurangan dan segala macam itu bisa menurunkan predikat. Oke. Nah, kuantitatifnya waktu studi itu kecil dan sama dengan 4 semester ya, baik untuk summa, magna ataupun cum laude. Kemudian syarat karya ilmiah itu jurnal internasional bereputasi dengan status kurangnya under review. Kemudian publikasi jurnal nasional teredukasi dengan status kurangnya accepted. Kemudian publikasi jurnal internasional ini tanpa reputasi ya, dengan sekurangnya accepted. Kemudian dokumen pengajuan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dengan status sekurangnya registered ya secara nasional. Jadi ini menjadi syarat untuk predikat cum laude, summa magna cum laude dan summa cum laude. Untuk summa cum laude itu harus di atas 3,9 ya. Hati-hati ya di atas ya, bukan tidak sama dengan ya. Kemudian magna cum laude di atas 3,5 dan cum laude di atas 3,75. Oke, ini MBR saya lanjut aja. Tidak ada yang MBR. Nah, kemudian untuk yang apa namanya sangat memuaskan ya, sangat memuaskan ini juga sama ya, ada kualitatifnya, kemudian kuantitatifnya IPK itu besar ya. Ini besar tidak pakai sama dengan juga ya 3,5 ya. Terus waktu studi kecil dan sama dengan 5 semester. Karya ilmiah, nah ini agak sedikit berkurang dibanding yang tadi. Kalau tadi itu internasional bereputasi, kalau ini jurnal internasional saja sekurangnya under review gitu ya. Kemudian publikasi nasional sekurangnya accepted, ini nasional yang tidak berakreditasi ya. Kemudian publikasi proceeding internasional sekurangnya accepted, kemudian dokumen pengajuan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dengan status sekurangnya under review. Tuh ya. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi sangat memuaskan cum laude itu akan masuk ke memuaskan ya. Jadi ini kecuali itu tapi harus memenuhi syarat lulus. Tadi saya sudah sampaikan tentang syarat lulus. Jadi minimum sekali ya, minimum. Kalau minimumnya itu maksudnya memuaskan. Oke, ini jalur MBR lagi. Nah, penghentian studi program magister ya. Nah, penghentian studi itu dapat dilakukan bagi mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan di ITB. Penghentian studi mahasiswa program magister dimaksud pada ayat 1 diberlakukan bagi mahasiswa yang pada tahun pertama masa studinya IPK-nya kecil dari 1,5. Kemudian mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya pada batas waktu studi sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. Nah, apa batas studinya? Nah, kita lihat yang di pasal 54 ini, ya batas studinya. Kalau katakan studi normal itu adalah batas studi yang diperlukan untuk menulis beban kurikulum 1 program pendidikan. Ya, jadi misalnya ada 4 semester itu adalah
waktu studi normal. Kemudian waktu studi adalah batas waktu studi itu 2 kali dari waktu normal. Jadi 2 kali 4. Jadi 8 semester. Begitu ya. Jadi waktu studi normal untuk pendidikan magister adalah 4 semester atau 2 tahun. Salah, ini 4 semester atau 2 tahun, benar ya. 2 tahun itu untuk waktu normal studinya, tapi kalau batas studinya berarti kali 2 lagi, ya. Oke. Nah, sekarang masuk transisi kurikulum. Nah, ini penting waktu Bapak Ibu akan melakukan FRS mulai tanggal 28. Jadi mata kuliah yang dibuka pada semester 1 adalah mata kuliah kurikulum 2024. Yang 2019 tidak ada. Mata kuliah transisi itu bersifat studi mandiri, ini tidak dibuka oleh program studi, ya. Penambahan mata kuliah transisi akan dilakukan terpusat, tidak diambil oleh mahasiswa melalui rencana studi, tapi nanti akan ada pendaftaran secara manual begitu ya. Itu akan disampaikan oleh prodi untuk ke Dirdik begitu. Nah, kemudian prodi itu hanya membuka kelas mata kuliah selain mata kuliah transisi. Selanjutnya proses penambahan mata kuliah transisi itu dilakukan di awal semester 2 ya. Jadi tidak ada yang di awal semester 1 nanti gitu. Jadi sebelum batas pelaporan PD Dikti gitu kan ya. Terus ditambahkan ke pengambilan semester 1 pencatatan mundur namun dalam masa pelaporan PD Dikti. Nah, ini ya gambarannya. Sekarang belum masuk semester 1 ya, tapi akan masuk semester 1 2024 dimulai tanggal 9 September. Nah, yang sekarang dilakukan adalah nanti tanggal 28 itu melakukan FRS ya. Nah, pada semester 1 2024-2025 ini itu ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tesis dan hanya tesis saja ada yang tesis dan non tesis ya. Nah, itu dilakukan untuk kurikulum 2024. Nah, di sini dibatasin ya. Hanya mahasiswa yang bisa lulus yudisium 21 Januari 2025 yang hanya tinggal mata kuliah tesis. Mata kuliah tesis itu apa? Kalau di PE atau di PLN itu karya tulis. Cuma itu saja. Kalau itu cuma itu saja yang belum ya, ada privilege-nya yaitu silakan mengambil mata kuliah itu dan satu mata kuliah yang diseminasi tesis gitu ya, atau bukan diseminasi apa di sini penulisan karya tulis ya. Nah, itu tidak akan perlu mengambil 54. Kalau misalnya yudisiumnya bisa 21 Januari. Namun kalau seandainya tidak bisa lulus atau belum bisa menjamin bahwa akan lulus Januari 2025, maka selebihnya itu harus mengambil 54 SKS. Ya. 54 SKS dan nantinya beberapa mata kuliah bisa diambil transisi. Mata kuliah transisi. Oke. Jadi ini ya, jadi di sini implementasi penuh ya itu akan dilangsungkan pada akhir semester 2 ya. Kalau sekarang tuh masih transisi. Ya, transisi itu semester 1 sampai semester 2 1 tahun ini transisi ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, ini saya lewat dulu karena ini adalah untuk teknologi kimia. Nah, ini harusnya rekayasa proses. Judulnya yang salah ya. Ini harusnya rekayasa proses, tapi ini tertulis teknologi kimia. Benar kan ya? Ini rekayasa proses karena ada proses transfer, benar ya? Jadi ini contohnya, ya. Kalau Bapak Ibu, ya, yang PE dan juga kalau misalnya yang PLN kayaknya belum, ya PLN sama dari MTOK kayaknya belum. Tapi kalau PE yang angkatan 2022 itu dan 23 belum ya kayaknya. 22 angkatan 2022 itu mungkin sudah mengambil semua mata kuliah kecuali karya tulis atau sudah mengambil karya tulis tapi belum lulus, bisa juga.
Kalau belum lulus, itu tetap mengambil mata kuliah karya tulis lagi kan semester depan. Tapi karena tidak ada, maka nantinya Bapak Ibu diminta untuk mengambil mata kuliah penulisan karya tulis, kemudian karya tulis itu sendiri. Jadi ada 8 SKS. Tadi harusnya 6 jadi 8. Jadi totalnya karena tidak perlu 54 SKS, maka total pengambilannya adalah 38. Itu bagi yang akan lulus Januari 2025. Tapi bagi yang tidak bisa lulus Januari 2025, maka itu masuk ke kategori yang di sini. Ya. Jadi kalau misalnya mengambil termodinamika lanjut, ya itu apa namanya? Karena kurang, karena di diktinya, karena nilai-nilai kan dikirim ke dikti, itu udah tertulis 3 SKS, makanya masih kurang, maka itu diambillah masa studi mandiri termodinamika lanjut transisi. Jadi di sini untuk transisi ya, jadi studi mandiri ini adalah mata kuliah transisi. Ini yang diambil untuk memenuhi dari SKS-nya, ya. Nah, karena ini udah berlebih juga sehingga yang pilihan-pilihan sini ini bisa tidak ini kan diambil. Nah, ada perbedaan lagi mata kuliah topik-topik pilihan rekayasa proses. Ini tadinya adalah mata kuliah wajib ya. Namun karena harus ada 16 SKS mata kuliah pilihan, maka topik-topik pilihan rekayasa proses ini menjadi pilihan. Kalau misalnya khususnya untuk yang PE ya, khususnya PE Sabtu maksudnya PE Sabtu itu silakan ngambil topik-topik pilihan rekayasa proses sebagai pilihan mata kuliah pilihan kalau memang belum ngambil. Tapi bagi PLN ya, karena juga dosennya terbatas untuk topik-topik pilihan rekayasa proses, maka nanti ada mata kuliah pilihan lagi tambahan yang nanti akan disampaikan dari Mbak itu ya Mbak, bisa nanti saya sampaikan ke Mbak Rizal. Tapi sebentar saya bisa nanti akan menyampaikan juga ya ada beberapa mata kuliah saya lupa juga namanya mata kuliahnya. Yang jelas yang batubara akan dapat proses pengolahan batubara. Itu nama mata kuliah pilihannya TK berapa saya lupa. Terus kemudian untuk yang biomasa itu ada mata kuliah teknologi konversi biomasa. Bukan konversi termal ya, tapi teknologi konversi biomasa. Terus kemudian yang untuk hidrogen itu nanti sustainability tentang itu proses berkelanjutan kalau nggak salah seperti itu. Jadi ada 3 mata kuliah ini yang akan menggantikan topik-topik itu. Tapi yang PE tetap mengambil topik-topik, maksud saya PE Sabtu tetap mengambil topik-topik pilihan. Silahkan mengambil topik-topik itu. Artinya pilihan tuh boleh diambil boleh tidak ya. Jadi boleh mengambil itu ya ataupun mata kuliah lain. Itu ya. Terus tentang WI ini, WI 7001 literasi digital. Ini harus tetap diambil. Ya, karena ini wajib, jadi harus diambil. Kemudian kalau memang belum lulus etika profesi, ya itu harus diambil. Ya, kemudian karya tulis itu akan diambil juga dan sidang magister diambil. Ya, kalau yang tadi yang apa namanya tinggal karya tulis aja, tidak perlu mengambil magister. Tuh, nah kemudian yang berikutnya adalah ini kalau misalnya sudah mengambil 24 SKS ya 24 SKS. Nah, yang belumnya itu misalnya topik-topik rekayasa proses, nah ini bisa diambil pilihan yang lain. Kemudian pilihan yang lain tetap diambil pilihan 3 yang lainnya diambil pilihan yang lain. Kemudian literasi itu harus diambil. Kemudian penulisan karya tulis ini mengambil penulisan karya tulis dan sidang magister. Nah, sudah ngambil metodologi tadinya kan ya, etika profesi dan proposal karya tulis itu diekuivalensikan dengan telah mengambil metodologi dan harus mengambil proposal karya tulis atau untuk diekuivalensikan. Ini harus diambil lewat prodi. Kalau yang ini tidak diambil lewat prodi. Begitu. Ya. Yang studi mandiri ini yang pass and fail itu tidak diambil lewat prodi, tapi kalau yang ini karena ini adalah mata kuliah prodi harus diambil di sekarang, begitu. Oke, itu penjelasan dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan.
Ada pertanyaan? Apakah Bu sudah Elvi nanya Bu, boleh Bu? Izin. mangga Pak Sarial? Bu tadi bilang slide terakhir itu Bu, saya masih agak pangling Bu. Slide terakhir ini, yang ini. Iya, itu kan kita kan ada 36 SKS Bu ya sebelumnya Bu ya. Berarti kalau dia di luar kelulusan tadi 21 Januari, berarti itu harus ngambil itu semua Bu ya? Betul, jadi yang ngambil yang biru-biru itu Pak, yang biru-biru plus kalau misalnya sudah ngambil, kemarin sudah ngambil metodologi ya? Sudah Bu. Ini etika profesi udah ngambil, udah lulus belum? Kalau belum lulus, ini jadi biru ya. Jadi ini ngambilnya seperti yang di sini nih, yang ini. Yang mana ya? Ini juga belum lengkap, ini udah 7 SKS ya. Tapi yang jelas kalau misalnya ini belum lulus, etika profesi belum lulus, ini ngambil lagi, masuknya ke sini, gitu ya. Jadi ini ada di sini juga gitu, ya, diambil. Nah, tapi nanti diekivalensikan itu sama dengan metodologi. Itu ngambilnya ini, sorry, ngambilnya ini. Kalau belum ngambil ya, atau belum lulus. Ada yang belum lulus kan? Saya lihat ada beberapa orang yang belum seminar. Yang belum seminar itu harap mengambil mata kuliah metodologi penelitian dan proposal karya tulis. Saya bingungnya berarti nanti di semester 3 ini kan kita udah semester 3 nih Bu, berarti Bu. Kan udah setahun ya kemarin ya. Nah, di Mm-mm. semester 3 berarti itu SKS-nya nanti diambil banyak Bu ya, berarti Bu. Kan ada 2 semester. Kan tinggal sebenarnya kan bisa 4 semester Pak ya, bukan 3 semester diambil semuanya juga. Kecuali memang memungkinkan gitu ya, memungkinkan lulus 3 semester silahkan saja begitu kan. Toh juga maksimum 24. Tapi kalau merasa kok kebanyakan, silakan dibagi menjadi 2 semester berikutnya kan ada semester 4 Pak. Jadi ini, yang dilihat tuh mungkin ini ya. Ini. Bisa terlihat nggak? Halo, Pak Sarial? Iya ya, ya Bu. Nah, ini kan Tahu. belum diambil nih, ya. Kalau misalnya metodologi penelitiannya belum ada nilai ACT, berarti kan harus ngambil lagi sekarang. Ngambil lagi sekarang, berarti dia mesti semester 3 sini. Nah, ini bisa jatuh dua-duanya langsung ke sini. Jadi nambah 6. Nambah 6 berarti di sini ada 20, kan? 20, tapi sebenarnya harus ngambil juga ini. Jadi 22. Ya, tapi kalau yang udah lulus ini udah lulus ya, metodologi udah lulus, ini udah lulus. Bukan etika profesi, maksud saya etika profesi udah lulus, itu akan diekivalenkan dengan metodologi, tapi ini harus diambil lagi. Tetap diambil, tapi nanti itu ngambil saja. Mengambil saja sehingga nanti tambahnya 3 di sini, gitu. Jadi berapa tuh? 14 tambah 3, 17. 17 SKS, terus kemudian tetap ngambil MKWI, tambah 2, jadi ada 19 SKS. Begitu. Oke Bu, oke Bu. Ya Bu, bisa kebayang. Kebayang ya? Jadi begitu ya. Jadi apa namanya? Kalau yang udah lulus metodologi, proposal karya tulisnya tetap diambil, tapi cuma ngambil saja. Ngambil saja, tapi tidak apa namanya nantinya nanti ada dosennya juga, tapi nilainya akan disamakan dengan metode etika profesi yang sebelumnya. Tapi kalau yang belum, itu ngambil baru. Jadi ngambil baru terpaksa dua-duanya harus dari nilai yang baru, begitu. Yang sudah lulus itu cuma mengambil, tapi kalau yang belum lulus itu mengambil dua-duanya, harus dua-duanya, dan itu dari nilai yang baru ya, begitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Cinta ya Bu. Ya, enggak.
kemarin kan untuk PLN itu dibuatkan Bu untuk misalnya kelas hidrogen, mata kuliah apa saja yang akan diambil di semester 3. Akan ada nggak seperti itu Bu? Soalnya kalau kayak gini kami masih agak pusing Bu lihatnya mata kuliah yang mana yang akan kami program nantinya. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Kalau struktur kurikulumnya nanti ada Pak, tapi maksudnya kalau untuk orang perorangan kan itu beda-beda ya. Maksud saya setiap orang itu kan tidak akan sama ya ininya apa kemajuan studinya. Jadi kasus per kasus itu mahasiswa harus bisa melihat itu melihat apa yang harus diambil. Tapi kalau misalnya untuk yang kurikulumnya ya kurikulum struktur kurikulum ini bisa dikasih sih, tapi memang ya seperti ini aja cuma nanti paling kuliah pilihan-pilihannya ini sudah ada paketnya kan. Kalau untuk PLN ini kan sudah ada mata kuliah pilihannya ya Pak. Gitu. Ya, cuman pilihannya itu kayaknya 3 SKS Bu masih Bu. Kalau ini kan dia Iya ya, kurikulumnya nanti 3 itu akan itu bisa kami sampaikan gitu. Kayak misalnya yang saya bilang tadi ya, kayak misalnya tadinya sudah ngambil topik-topik rekayasa proses. Sekarang udah nggak bukan jadi mata kuliah pilih wajib itu kan. Tadi kan wajib harus Bapak ambil semester sekarang ya kalau nggak salah. Tapi karena itu tidak ada, jadilah menjadi mata kuliah pilihan dan mata kuliah pilihannya udah paket juga. Paketnya apa? Ya tadi saya bilang tadi ya, kalau misalnya untuk biomasa itu teknologi konversi biomasa. Kalau untuk batu bara, pengolahan batu bara. Terus kemudian untuk yang H2 ya hidrogen itu sustainability begitu. Tidak disesuaikan dengan masing-masing itu. Begitu. Dan itu 44 SKS. Bu, nanya lagi Bu, boleh Bu? Iya, mangga. Tadi yang misalkan yang 21 Januari lulus nih Bu ya. Misalkan ada mahasiswa itu beban SKS kalau masih pakai kurikulum lama itu kan berarti tinggal 9 katakan 9 di semester 3 terus 6 SKS karya tulis di semester 4 gitu ya. Kalau misalkan diambil langsung semester 3 maksudnya misalkan dia bersemangat buat ngikut yang kurikulum lama gitu Bu ya, ditargetin di yudisium 21 Januari itu gimana Bu? Nggak apa-apa kah? Ya, jadi gini, Pak, nanti tolong diskusikan ke wali juga. Sebenarnya kalau mengambil 24 SKS silahkan bisa, tapi harus diperhatikan kalau seandainya ternyata karya tulisnya tidak bisa selesai dalam 1 semester. Karena di sini Pak gini ya, ada karya tulis, ada penulisan karya tulis. Ini udah terpecah 2 loh ini penelitiannya. Ya kalau Bapak ambil masing-masing, tapi masing-masing juga harus ada apa namanya luaran. Jadi masing-masing itu akan dilihat luaran masing-masing. Nah gitu kan. Ya jadi menurut saya kalau misalnya Bapak yakin tinggal dihitung aja, dihitung aja mana yang belum diambil gitu ya. Kalau menurut saya ya. Saya lupa yang PLN itu udah ngambil 2 mata kuliah pilihan atau berapa mata kuliah pilihan ya? Pilihan udah 2 kayaknya Bu. Semester 1 Udah sama 2. semester 2 udah ada. Iya. Oke, coba kita ini ya simulasikan ya Pak ya. Sebentar, saya hapus dulu yang ini ya. Ya, Kita maksudnya simulasi. gini Bu Elvi, kalau pakai yang kurikulum sebelumnya itu kan kita ini sebenarnya nih sisa 21 Bu ya. Sorry, 6 Betul. tambah 9, 15 Bu malah Bu. Ya, 15 SKS gitu Bu ya. tapi kan Nah, gini itu Pak, ya. Pak, saya potong ya. Itu kan sebenarnya kalau gitu kan ya, kalau jadi kalau emang itu dimaksudkan kalau normal. Tapi sekarang itu ada pembengkakan dari mata kuliah apa namanya SKS mata kuliah dan ada hal yang harus dipenuhi masalahnya itu. Misalnya tadi Bapak bilang tadi ini sudah diambil. Ini kan ya, kita makanya simulasikan aja dulu Pak ya. Ini belum ya? Memangkan data balik belum kan? Itu di semester 3 rencananya Bu. Ya, Yang ini kan Bu. itu Yang gua- itu kan gitu. Jadi pemahaman data publik di situ ambil. Nanti Bapak ngambil ini 4. Saya bulatin yang diambil. Yang diambil 4. Terus kemudian metodologi Bapak udah lulus. Ya kan? Nilainya masih T Bu, maksudnya belum keluar. Kalau maju sih udah.
Oke, udah maju kan? Nanti keluar nilai etika profesi. Tapi ini belum kan? Ini harus diambil. Walaupun nanti nggak ngapa-ngapain, tapi ini harus diambil. Karena itu mata kuliah yang harus muncul kalau yang etika profesi bisa dikatakan oke ini dihapus dengan ini metodologi penelitian, ya bisa dihapus penghapusan namanya ya. Tapi kalau misalnya untuk pemenuhan ini karya tulisnya diambil, ya. Nah ini diambil udah 7, ya kan? Kemudian ini belum diambil, pasti harus ngambil, ya. Udah berapa tuh Pak? 7, 9. 9, Bu. 9 tambah ini lagi karya tulis berapa itu? 15. 15. Ya, 15. Masih ada 2 mata kuliah pilihan berarti ya? Atau Bapak udah ambil 3 atau berapa? Kalau mata kuliah pilihan kalau pakai kurikulum lama itu tinggal 1 lagi, Bu, yang di batubara itu, Bu, di Nah, metalurgi di itu. batubara itu kurang Bapak. Kemarin itu Bapak tuh masih kurang 2 mata kuliah pilihan. Yang jelas kalau mata kuliah pilihan kalau batubara itu kurang. Karena waktu di set yang apa namanya? Set di apa sih namanya biomasa dan hidrogen itu mereka udah ngambil 3 mata kuliah pilihan. Kalau yang di batubara itu kurang. Jadi masih harus ngambil ini, ya. Nah, tadi berapa tuh? Yang saya lingkarin itu udah berapa? Terus sidang magister itu ngambil. Terus jangan lupa ini harus diambil. Nah, itu yang diambil, Pak. Jadi ada berapa ini? Udah banyak ini ya. Ini 6, 9 ya. 9 tambah ini 11, 11 tambah 4, 15. 15, terus kemudian tambah 6, 21. 21 tambah 4 itu udah 25, tambah 2, 26. Jadi nggak mungkin itu diselesaikan dalam waktu 1 semester. Karena maksimum 24. Oke, Bu, baik, Bu. Kalau yang Paham? tadi, Bu, yang proposal karya tulis, dia tuh nggak ngapa-ngapain ya berarti, Bu, ya? Maksudnya udah ngikutin sama ya Kalau sudah nilainya lulus sama ya, ini. kalau sudah lulus metodologi penelitian, tidak ngapa-ngapain. Tapi kalau belum lulus, itu tetap ada penilaian sendiri. Oke, Bu, baik, Bu. Baik ya. Nah, beda dengan hidrogen dan apa namanya? Hidrogen dan apa tadi? Biomasa. Biomasa, ya. Itu udah kuliah ini udah diambil. Jadi mungkin untuk ini tidak perlu 4 SKS. Tadi kalau 26 berarti ada 22. Itu dimungkinkan untuk lulus 3 semester. Karena 22 gitu. Tapi yang batubara waktu itu dari kan kita ngambilnya dari ini ya, dari apa namanya metalurgi itu semester 1 dia cuma ada 1 mata kuliah pilihan yang dia kasih waktu itu. Jadinya telat di situ. Jadi kalau yang untuk biomasa sama hidrogen itu masih memungkinkan 3 semester, tapi kalau untuk yang apa namanya batubara sepertinya agak sulit karena ada 26 SKS ya. Kalau 22 SKS masih oke, tapi kalau 26 itu udah nggak oke. Gitu ya. Jadi mungkin sekalian untuk menyampaikan untuk PE yang mungkin juga sudah sama seperti yang biomasa dan udah lulus 24 SKS begitulah. Itu masih memungkinkan tapi harus mengambil 22 SKS lagi begitu. 22 atau 22 ya karena emang harus ngambil proposal karya tulis dan etika literasi digital ini harus diambil juga. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Ada Izin, Ibu Bu, mau tanya, pertanyaan, Bu. Bu. Iya, satu-satu siapa yang pertama ini tadi? Mangga siapa? Ya Bu, mohon izin bertanya Bu. Untuk yang belum lulus etika profesi dan proposal itu nanti di pertengahan semester ini ada kesempatan untuk proposal nggak Bu? Seperti itu Bu. Pertengahan semester tidak, ya tapi apa namanya karena ini tugas akhir nanti. Jadi gini Pak, kalau sudah ngambil pertama itu ngambil keduanya itu bisa open
Biasanya ya, biasanya begitu. Bisa di open untuk di input nilainya kapanpun, asal dalam semester besok, semester yang apa, satu semester 1 2024 2025 ini. Tapi kalau misalnya apa namanya, untuk yang sekarang ya itu kan kami tidak tahu juga ya apakah nanti, karena kan ngambil baru metodologi, sementara dulu nggak ada metodologi, sekarang ada metodologi, terus ada proposal karya tulis, dulu namanya etika profesi dan proposal karya tulis, tapi sekarang hanya proposal karya tulis, namanya berbeda. Jadi kalau misalnya yang jelas Bapak ngambil lagi, tapi ngambil yang kedua, nah harusnya bisa melakukan seminar kapanpun boleh. Tapi itu terhitungnya tetap di semester depan, bukan bukan jadi semester yang kemarin gitu ya. Karena semester yang 1 ini sudah ditutup buku ya di tanggal 26 ini, kan terakhir DNA sekarang ya, apa ada FPN ya, perubahan nilai. Kira-kira paham nggak Pak Siap tadi? Baik. Berarti anu ya Bu, ini misalkan jadi apa namanya, untuk presentasi proposalnya tuh bisa kapan aja seperti itu ya Bu, dan boleh online seperti itu atau gimana Bu? Ya, nah kalau misal ya sekarang itu kemungkinan online ya, bisa online. Tapi kalau pengen pembimbing pengen luring gitu misalnya, ya Ya. luringnya cuma bisa saat UTS waktu Bapak ke Oh, sini gitu. Yang ini saya sebenarnya tahu itu PLN katanya cuma mengizinkan untuk yang UTS dan UAS. Sama kalau kita udah bilang juga bahwa untuk apa namanya seminar akhir itu harus ke sini, harus offline begitu. seminar akhir itu maksudnya ini ya, Karya tulis, sidang oh, magister, sorry. sidang magister ya Bu. Magister. Berarti tetap ada kesempatan untuk apa namanya, seminar proposal kapan kapan aja, tapi nanti nilainya tetap masuknya di akhir semester seperti itu ya Bu. Benar, tapi Bapak harus mengambil kembali. Jangan lupa itu. Oh iya, ngambil kembali di semester ini kan Bu, bukan semester Betul. depan. Ya, jadi itu mengurangi kuota untuk mata kuliah baru ya, Pak ya. Gitu. Jadi ada 6 SKS yang diambil untuk semester depan. Kalau penulisan karya tulis yang 2 SKS ini harus diambil saat ini apa bisa digabung di semester depan Bu? Boleh digabung di semester depan, tapi kalau misalnya Bapak ngambil juga nggak masalah juga, karena kan sebenarnya itu kalau Bapak bilang tadi, oh saya kan bakal selesai di pertengahan semester, berarti kan pertengahan semester sampai akhir semester nggak ngapa-ngapain kan, jadi mending ngambil penulisan karya tulis kan gitu, Oh iya, melakukan itu. oh iya baik. Tapi kalau merasa, oh kayaknya nggak bakal lulus sih gitu kan ya, ya boleh ngambil di semester 4 gitu. Tapi sebenarnya penulisan karya tulis itu usianya 1 tahun ya. T-nya 1 tahun. Jadi bisa aja sekarang belum seminar yang semester apa depan ini, tapi bisa nilainya masih T sampai semester 4 gitu. Itu untuk acara seminar proposalnya itu ditentukan oleh prodi atau sesuai dengan izin pembimbing dan penguji aja Bu? Nah, yang prodi sudah berlangsung kemarin Pak ya, terakhir itu Senin kemarin itu, kan Senin itu juga Mbak Vila karena ada apa namanya pemunduran saja gitu ya, tapi sebenarnya sudah didaftarkan untuk Jumat begitu. Jadi officially sebenarnya sudah selesai yang untuk dari prodi. Maksudnya prodi sudah tidak apa namanya koordinator tidak arrange kembali, tapi kalau misalnya ternyata banyak dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang bersamaan itu akan dikoordinasi lagi dengan koordinator begitu. Dan saya lihat masih 30-an mahasiswa yang belum seminar sehingga kemungkinan besar bisa dikoordinasi. Tapi kalau Bapak pengen, saya maunya di waktu yang bukan ditentukan oleh koordinator boleh. Silakan berdiskusi dengan pembimbing. Kapan aja boleh gitu. Misalnya 2 minggu lagi selesai bisa mau seminar, silahkan diajukan saja. Tapi masuknya tetap semester depan. Begitu.
Baik Ibu, tapi untuk metode penelitian ini kan tadi harus diambil juga ya kalau yang belum lulus yang etika tadi. Betul, itu Bu, harus ada ngambil. ujiannya ya Bu? Nah, iya soalnya kan selalu ditanyakan ini bedanya apa begitu ya metode penelitian dengan karya tulis. Tapi penuh ujiannya bukan ujian tapi apa namanya tugas Pak, tugas tentang yang bagaimana membuat state of the art kayak gitu-gitulah contohnya. Ataupun ujiannya ujian-ujian yang tidak terlalu inilah tapi tentang bagaimana menulis metodologi gitu ya. Jadi tidak apa namanya tidak misalnya membuat ini apa fishbone gitu ya, fishbone penelitian bagaimana. Nah, itu kan masuk metodologi juga ya. Nah, itu eh, apa namanya? Ada tugasnya seperti itulah. Ya, nanti tergantung dosennya ini berarti ya Bu ya. Betul. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas Iya. jawabannya. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu Elvi, Mangga, Punten tadi mangga. katanya nggak ngapa-ngapain Bu. Ini maksudnya tadi boleh diperjelas lagi nggak Bu? Takut salah tafsir Bu ya? Yang ngapa-ngapain tuh Kalau apa yang, maksudnya, Pak? Kalau udah yang tadi lulus, ya kalau kalau udah sudah lulus, lulus metodologi itu harus ngambil proposal karya tulis lagi karena memang kurang kalau misalnya Bapak nggak ngambil itu Bapak kurang dari 54 kan. Jadi harus ngambil lagi. Toh itu wajib juga karena mata kuliah wajib. Tapi karena kemarin sudah ngambil etika profesi ya. Jadi gini Pak ya, mata kuliah yang kemarin itu terkesan kan jadi apa ya? Kemarin kan 5 jam per SKS, sekarang jadi tiga jam per SKS gitu kan ya pertemuan. Jadi kan harusnya beban yang sekarang tuh walaupun 4 SKS harusnya itu lebih ringan dibandingkan yang 3 SKS kan gitu ya. Jadi kemarin yang Bapak sudah lakukan itu 5/3 ya, 5 jam dengan 3 jam ya, dikalikan dengan jumlah SKS yang Bapak ambil. Misalnya misalnya ini cuma misalnya loh ini bukan berarti semuanya harus seperti itu ya. Kemarin udah ngambil etika profesi 3. Nah, ini berarti sudah apa namanya? Setara dengan 5 SKS. Nah, cuma setara dengan 5 SKS sebenarnya. Nah, kalau demikian, oh ini masih 3. Nah, bisa saja satu SKS-nya memang dikasih tugas oleh dosennya juga bisa sih, Pak. Karena kan ini 3, tapi ini 3 juga ya, begitu. Jadi artinya tidak penuh begitu loh, tidak penuh eh melakukan apa namanya? Ini apa perkuliahan penuh begitu. ya Jadi Bu. boleh dikatakan Jadi tidak seperti ngambil SKS-nya begitu, tapi tidak melakukan perkuliahan penuh begitu. Paham ya nggak, Pak? maksud ya Pak gini, ya Bu maksudnya kan misalkan katakanlah udah lulus nih Bu, yang kan udah banyak juga yang ngambil seminar nih Bu, apa etika profesi ya. Nah besok kan berarti ngambil lagi nih buat nutupin transisi itu kan Bu ya. Yang diambil Nah cuma ini kan proposal karya tulis. ya itu berarti nggak otomatis sama nilainya Bu ya, sama yang etika proposal yang udah kita ambil ini gitu Bu ya. Misalnya Nah, katakanlah ini dapat B ini gitu ya. saya sebenarnya akan apa namanya menganjurkan seperti itu, menganjurkan akan sama begitu. Ya, tapi nantinya itu akan apa namanya disampaikan oleh ke Subka PPS ya sebagai untuk apa namanya untuk penjamin mutunya. Karena kalau dilihat-lihat kalau ini emang tadi misalnya ya Pak ya, misalnya ini 2, ini 3, itu kan 5, ini sama nih ternyata 5 SKS nih sebenarnya. Itu mungkin bisa aja sama persis gitu. Tapi ternyata kan di sini 3 dan sini 3, berarti kan kurang 1 SKS sebenarnya ya. Satu Gitu. SKS nanti bentuknya tugas apa UTS Pak UAS gitu Tugas, kan nggak tahu paling Bu. tugas sih. Tugas nggak akan ada ujian gitu. Ya, Oh iya Bu, baik Bu. oke. Tapi akan saya bicarakan dulu untuk karena emang di sini kebetulan ternyata harusnya 5 SKS harus yang terinikan apa namanya yang tergantikan sebenarnya. Tapi di sini ada 6. Nah, itu masalahnya. Kalau misalnya SPS-nya apa Subka PPS-nya bilang udahlah nggak apa-apa samain aja. Kan lumayan. Ya, kalau saya sih mengusulkan disamakan. Oke, Bu Elvi izin tanya Bu, mangga. Eh, lanjut yang tadi Bu terkait proposal dan metodologi ya Bu. Kan Hmm. walaupun misalkan kayak
saya udah ikut seminar ya Bu, kemarin kan proposal, terus juga udah lulus juga ininya. Nah, lalu kan saya harus ambil proposal karya tulis dan metodologi lagi ya Bu ya. Proposal kalian tulis, metodologinya nggak usah kalau udah lulus. Oh, kalau udah lulus metodologinya nggak usah berarti ya, Jadi cuman ini dikatakan penghapusan ya, penghapusan. Jadi mata kuliah ini berfungsi untuk menghapuskan, tapi apa namanya, tidak, tapi yang tercantum tetap yang etika profesi gitu loh Pak. oke. Tapi proposal karya tulisnya berarti nggak perlu Harus, diambil lagi. Oh, harus harus diambil lagi. harus diambil lagi. Hmm. Oke, Karena berarti dikti itu saya nggak Hmm. bisa mengatakan dikti, Pak tolong dirubah ini jadi 3+3 tuh nggak bisa. Ya, karena kan cuma satu mata kuliah katanya gitu. berarti proposal karya tulis diambil pun juga ini ya Bu ya, tetap belajar lagi gitu ya Bu. Tetap ada ujiannya juga atau enggak Nah, ya Bu? tadi yang udah saya jelaskan ke yang Oh, sebelumnya yang siapa Mas ya? Mas Heeh, Ariel ya. jadi itu ya karena harusnya itu kan 5. Ya kemarin kan etika profesi 3 ya Pak ya, 3 SKS. Itu setara dengan 5 rupanya kan ya. Nah, tapi di sini kan Betul. kalau digabungkan itu 6 SKS, berarti ada 1 SKS yang kurang. Sebenarnya kan begitu. Nah, ini akan apa namanya jadi subjek to discuss lah ya untuk sub KPPS begitu ya. Apakah disamakan? Kalau saya mengusulkan disamakan, nilainya udah samain aja tapi nggak ngapain gitu ya. Tapi ternyata kurang 1 SKS nih. Nah, itu kan menyalahi juga. Nah, saya akan tanyakan ke sub KPPS apakah apa didiskusikan lah, bukan ditanyakan tapi didiskusikan dengan sub KPPS apakah bisa seperti itu atau yaitu ada 1 SKS lagi ya berarti mungkin tugas aja, tugas kecil begitu. Oke, berarti kalau kayak gitu skemanya nanti kemungkinan kalau kemarin kan disamain ya Bu ya, per jurusan itu misalkan hidrogen itu si mata kuliahnya sama ya Bu ya. Nah, kalau misalkan itu kan berarti karena di satu kelas itu ada yang belum ngambil dan yang sudah ngambil, berarti kemungkinan akan berbeda Ibu, atau tetap sama dosennya, tapi kita nggak ngapa-ngapain gitu atau gimana itu? Dosennya akan berbeda Pak ya. Soalnya kan emang Oh, ini apa namanya, tapi mungkin mungkin juga sama saya juga tidak hafal ya, tapi yang jelas karena ada apa namanya ya apa namanya penyebaran gitu ya mata kuliahnya jadi tambah besar begitu ya. Jadi pemekaran mata kuliah. Jadi itu kemungkinan bisa sama, bisa juga berbeda dosennya begitu. oke. Mm-mm. Baik Bu, terima kasih Bu. Izin tanya Bu, Enggak. eh, untuk yang semester 3 ini kan ada penulisan karya tulis 2 SKS Bu, kalau seumpama kemarin sudah seminar, terus kemudian dilanjutkan tadi Ibu bilang untuk literasi digital AI dan etika akademik ini kan juga diambil di semester 3 ya Bu ya. Kemudian ada pilihannya kuliah pilihan 1, 2, dan 3. Kalau kemarin Bu, kalau di biomasa kemarin kan kita udah ambil 2 makul pilihan ya Bu ya, konversi thermal biomasa sama topik-topik pilihan pemodelan sistem proses Bu. Berarti nanti untuk semester 3 apakah kita juga ambil 3 pilihan lagi Bu atau kekurangannya aja Bu? Kan Kekurangannya aja, maksudnya Pak. 4 ya? Kekurangannya saja. Kekurangannya saja. Ini kan Oh, soalnya berlaku untuk semuanya, bukan cuma untuk PLN ya. Jadi yang mata kuliah apa namanya ini kan bukan untuk PLN saja ya. Jadi kuliah pilihannya juga saya tidak menyampaikan kuliah pilihannya apa karena kalau PLN kan paket ya, sama satu kelas begitu. Nah, tapi kalau ini kan dimaksudkan untuk semua student ya, yang reguler, yang mana-mana gitu. untuk kuliah pilihannya Bu, kalau kita udah ambil 2, apakah nanti yang semester 3 ambilnya 1, kemudian semester 4 1, atau gimana ya Bu? Mangga aja kalau itu coba dibicarakan dengan wali akademik karena kemampuan apa itu adalah kemampuan masing-masing ya. Yang bisa mengukur itu adalah masing-masing dari student mahasiswa begitu. Kemudian bisa dibicarakan ke wali akademik begitu ya. Jadi waktu perwalian disampaikan ya, Bu ini saya boleh nggak ngambil 24 SKS? Nanti dilihat dicek. Oh, Bapak ini
sudah bagus nilainya, tapi kalau misalnya 24 SKS sepertinya bisa keteteran, misalnya seperti itu. Bapak mau memperjuangkan nilai atau cuma ingin lulus saja? Nah, kan gitu ya. Kalau ingin memperjuangkan nilai mungkin baiknya di-split begitu. Karena toh 4 semester itu bisa memungkinkan untuk cum laude. Tapi kalau misalnya enggak, saya mau asal lulus aja gitu ya. Nanti juga cuma seminar presenter aja, saya lulus memuaskan saja, nggak perlu nilai gitu. Silakan 24 SKS begitu. Ya. Oh, sama mau izin Bu tanya lagi, apakah untuk perubahan eh, sistem kurikulum ini untuk pemangku PBJJ ini juga sudah diinfokan ya Bu ya? Atau Sepertinya belum, saya nggak tahu Pak, karena itu aja? SPS, Sekolah Pasca Sarjana yang menyampaikan. Karena kan selama ini kalau saya berhubungan dengan PLN, itu saya ke SPS dulu, SPS yang langsung berhubungan dengan PLN. Saya tidak pernah, Prodi tidak pernah berkomunikasi dengan PLN langsung. Oh, Jadi kalau saya mikirnya sih udah harusnya gitu, karena kan SPS yang selalu menyampaikan tentang perubahan ini ya, jadi harusnya sudah begitu. Tapi eh, kalau yang per prodinya mungkin saya nggak tahu. Tapi secara gamblang mungkin harusnya sudah bahwa ini ada perubahan ini. Tapi untuk perubahan PLN teknik kimia seperti apa itu mungkin SPS tidak tahu karena kan itu adanya di teknik kimia. oke. Iya, Makasih Bu Elvi. ya. Baik, ada lagi? Belpi nanya Izin lagi Bu, bertanya. satu kali lagi Bu. Oke, silakan. Ladies first dulu, ladies first. Tadi tuh ada yang mau ini kayaknya. Oke, siapa tadi ladiesnya? Ya, izin Ya. bertanya Bu. Jadi kan misalnya sudah mengambil pilihannya itu kan 3, jadi sisa 1. Nah kalau di total kan tadi sebenarnya kurangnya 23 SKS ya Bu. Berarti Mm-mm. kan kalau misalnya kita mengejar 3 SKS, 3 semester itu kan masih memungkinkan. Nah Ya, kalau mengikuti jadwal Yudisium ITB itu kan 21 Januari ya Bu. Januari. Mm-mm. Nah kalau batas akhir seminar dari penelitiannya itu kapan ya Bu berarti? Nah, Mbak Mei. Karena yang dulu pernah dikirim, Ya, ke oke gini grup itu Mbak kan Mei ya. yudisiumnya di 31 Mbak Januari. Mei, gini aja ngukurnya. Tanggal 21 Januari itu adalah yudisium ITB ya. Jadi ini cuma plus minus aja ya. Nanti tolong kalau misalnya diperhatikan adalah jadwal yang dari prodi. Kalau tanggal 25 Januari, karena memang yang kita belum dapat ya jadwal dari SPS-nya. Jadi karena emang untuk S2 itu emang agak panjang dari prodi ya, yudisium prodi, yudisium fakultas, yudisium SPS, Sekolah Pasca Sarjana, terus baru ITB. Biasanya kami minta dulu yang dari SPS dan fakultas sudah keluar belum. Setelah itu baru menyesuaikan. Biasanya tuh prodi itu seminggu sebelum sebelum fakultas. Fakultas biasanya seminggu sebelum eh SPS ya plus minus lah 3 sampai seminggu begitu. Terus kemudian SPS dengan ITB juga bisa seminggu. Jadi itu ya. Jadi kalau misalnya ambil kotornya ya kira-kiranya ya perkiraan kotornya itu adalah anggaplah 3 sampai 4 minggu sebelum yudisium ITB itu adalah yudisium prodi. Misalnya tanggal 21 bisa jadi itu tanggal 1 Januari 1 Januari libur ya. 2 Januari misalnya itu adalah yudisium eh, prodi ya. Nah, yudisium prodi dengan seminar kapan Bu gitu kan ya. Nah, itu biasanya mintanya yang mengurusin ini kan ada syarat-syarat yudisium itu kami cuma punya tendik 2 orang gitu ya, Rizar dan Mbak Lina itu. Nah, itu mintanya seminggu, bahkan kadang-kadang mintanya lebih Bu 10 hari atau apa. Nah, tadi saya bilang seminggu gitu ya. Nah, itu harus seminggu lagi gitu. Jadi bisa jadi seminarnya itu. Nah, ini hati-hati karena ini ada tanggal-tanggal merah gitu. Tanggal-tanggal merah ini yang menyebabkan tidak bisa lebih cepat begitu. Jadi kemungkinan ya mungkin paling telat itu tanggal 21 Desember itu paling telat misalnya seperti itu. Begitu ya Mbak Mei? Ngitungnya. Kalau syarat
misalnya nih udah seminar penelitiannya Bu, terus Hmm. syarat yudisium, pengumpulan berkas yudisiumnya tuh apa aja? Karena kan kalau misalnya batas pemasukan nilai kalau dilihat di kalender akademik itu kan di 30 Januari ya Bu, baru batas pemasukan nilainya. Batas pemasukan nilai. Untuk yang semester 1 kalau dilihat di kalender akademik itu kan Nah, batas itu akhir benar-benar. pemasukan nilai itu Ini Mbak 30 ya. Mei tepat sekali bertanya. Jadi itu jadi masalah biasanya. Masalahnya adalah kita menunggu DNA tersebut. Itu kan nilai nilai apa namanya? Pemasukan nilai tanggal 30 Januari ya. Sementara Iya Bu. yudisium itu tanggal 21 Januari. Jadi benar-benar 21 Januari itu hanya untuk mahasiswa yang hanya tinggal mengambil mata kuliah pilihan apa namanya tugas akhir saja. Karena tugas akhir apa namanya bukan mata kuliah tapi ininya penilaiannya itu dibuka kapan saja untuk mata kuliah pilihan. Itu pun kalau udah ngambil 2 kali. Tapi kalau ngambil sekali itu tetap saja di jadwal 30 Januari itu begitu. Nah itu apa namanya? Benar pertanyaannya benar ya. Maksudnya saya juga baru nyadar kalau itu udah. Jadi kalau misalnya seperti ini saya juga harus confirm juga ke eh, sekolah pasca sarjana ya karena kenapa dibuat tanggal seperti itu begitu. Kan artinya tidak bisa lulus Januari ya kalau kayak gitu kan ya. Iya, betul Bu. Ya itu tanggal 30 ya disampaikan di situ tanggal 30 ya Mbak ya. Iya, kalau di kalender akademik tertulisnya 30 Januari Bu. Iya, itu agak aneh itu nanti saya akan tanyakan karena kalau demikian ngedesainnya berarti kan nggak bisa lulus nih mahasiswa yang baru ngambil pertama kali gitu kan. Kalau ngambil kedua Iya. kali baru dibuka kapan saja itu. Gitu. Paling ada revisinya nanti, Bu. Ya, mudah-mudahan ya. Nah, makanya ini masih dynamic sekali ya karena memang ya itu tadi baru Februari dikasih panduan, terus kemudian Juli itu udah ini apa udah disuruh masukin laporan lengkap kurikulum dan itu masih bolak-balik ke Senat segala macem gitu kan ya. Jadi ya hasilnya dan peraturan semua dibuat sama ITB bukan prodi kan ya. Jadi kita ngikutin peraturan di situ dan kalau ternyata ada yang apa namanya yang seperti Mbak Mei tadi bilang DNA itu baru masuk tanggal 30 Januari sementara yudisium terakhir adalah 21 Januari itu agak aneh sih menurut saya. Kenapa dia membuat seperti itu begitu ya. Oke Mbak Mei nanti itu menjadi apa masukan yang bagus juga ya nanti saya tanyakan ya. Ya, siap. Terima kasih Bu. Ya. Bu izin Bu Elpi nanya lagi, Bu. Oke, mangga. Bu, eh, yang batu bara, Bu ya? Kalau yang batu bara ini, kalau yang kelas di FTTM itu nggak bisa dianggap pilihan, Bu ya? Itu pilihan. Iya, Justru itu sama yang pilihan. oh itu yang FTTM itu yang pilihan ya? Yang Heeh. kuliah di sana ya? Kan baru dikasih 2 kali pilihan di sana. FTTM-nya Iya. waktu itu mintanya kan semester 1 cuma 1. Nah, semester 2 waktu itu mau 2 sebenarnya, tapi waktu itu karena metodologi dinaikin, saya minta itu dibuat di semester 3 jadinya. Gitu. Karena kalau enggak metodologi yang semester 3 gitu kan kemarin ya. Oh iya, Bu. Mm-mm. Oke, Bu. Wes clear, Bu. Aman-aman. Oke, Iya, izin Bu Elvi mau nanya. mangga. Tapi nanya terkait tidak bisa ikut ujian UTS bisa nggak Bu? Boleh nggak Bu? Oh, tidak mengikuti UTS kenapa? Karena kan kalau dari kalender akademik itu UTS-nya dari 28 Oktober sampai 1 November ya Bu. Nah, Mm-mm. saya kebetulan lagi hamil Bu, jadi itu pas di 39 minggu. Oh, ini aja disampaikan ke dosen masing-masing ya. Oh Nanti gitu. pertama pendekatan dulu, maksudnya disampaikan itu. Nanti kalau misalnya sudah setuju semua, baru buat surat ke Prodi dan Prodi nanti akan menyampaikan secara resmi kalau ini emang disetujui oleh eh, pengampu untuk mengambil ujian susulan, begitu kan ya? Itu harus ujian susulan atau bisa online? Kayaknya tidak ada kemungkinan untuk bisa online ya Bu kalau ujian ya. Iya, ujian Mhm. nggak bisa. Heeh. Oh, baik Bu. Oke, Baik, terima kasih Bu. Yuk.
Bu Elvi, punten Bu, nama Sekar. Oke, Mbak Sekar. Ini Mbak Sekar yang pernah ke saya, bukan ya? Iya Bu. Ibu. Oke. Punten kan aku sebetulnya tinggal etika profesi dan karya tulis ya Bu. Untuk mata kuliah kan sudah ada ya sudah terselesaikan semua gitu. Nah kalau misalnya aku berencana mengejar untuk bisa yudisium di bulan Januari itu, apa aku masih bisa lakukan untuk lulus Masih dengan bisa Mbak, masih 38 bisa. SKS Kalau itu? yang masih tinggal sidang, jadi saya bilang tadi ya, kalau misalnya Mbak tinggal metodologi, apa etika profesi ya, etika profesi dan karya tulis, itu kan artinya kan ada 9 SKS yang dulu ya. Iya betul Bu, Nah, 9 SKS. tapi Mbak tetap ngambil ini, ya kan? Baik Bu. Untuk etika profesi, terus kemudian ini, ya kan? Ya. Jadi ini udah berapa nih? 6 tambah 8. Aduh, apa? 6 tambah 8, 14 Bu. 14 tambah ini. 14 tambah 2 yang etika 15 ya Bu. kita. Berarti yang Ini sidang cuma magisternya enggak ya Bu? sidang magisternya juga sorry. Maaf. Ini berapa tuh totalnya Jadi tuh? jadi tetap dimasukin 18 SKS itu ya Bu? 10, 16, 18 ya. Ya. Dan itu masih kurang dari 24. Jadi kalau kurang 24 boleh sih. Jadi masih memungkinkan untuk lulus di, cuma gini ya, antara seminar proposal dan sidang magister itu minimal jaraknya 1 bulan loh ya. Jadi hati-hati. Jadi jangan langsung hari ini sidang proposal, besok sidang magister, enggak ya. Enggak boleh. Jadi minimal satu untuk kelayakan apa ya? Kepatutan untuk seminarnya begitu. Ya. Dari seminar ke ujian tesisnya juga sebulan juga kan? Ujian tesis tuh maksudnya sidang magister Oh kan? iya, sidang yang ini 1 bulan. seminar proposalnya dulu. 1 bulan. Jadi dari seminar proposal ke karya tulis 1 bulan, dari karya tulis ke sidang magister 1 bulan juga gitu ya. Nah, oke, nanti kita lihat ya karya tulis itu karena udah ada sidang magister kemungkinan tidak ada seminar, kemungkinan. Tapi saya akan confirm dulu dengan pengampunya. Ya. Jadi masih bisa Mbak kalau mau lulus Januari ya. Ya tapi kalau misalnya tadi ya, dengan catatan tidak seperti yang Mbak Mei sampaikan tadi. Kalau yang tadi Mbak Mei sampaikan bahwa tadi ada mata kuliah, bukan bukan mata kuliah yang apa tadi? DNA-nya ya, DNA-nya itu 30 Januari, tapi yudisium tanggal 21 Januari jadi nggak kekejar begitu, tapi nanti kita lihat lagi lah perkembangannya ya. Begitu. Nah, Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan lagi di sini, literasi digital, AI dan etika akademik itu tidak memberatkan ya. Jadi nanti itu kuliahnya dalam bentuk video, asinkron. Jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan, menyimak mata kuliahnya itu isinya apa, kemudian ujiannya pun secara online. Jadi tidak memberatkan. Tapi yang untuk mata kuliah lainnya itu normal. Oke ya. Jadi diambil saja ya untuk pemenuhan mata kuliah wajib. Oke, ini sudah larut. Saya Bu, harap terakhir Bu, tanya Bu. Oke, ini siapa lagi? Baiklah, sekali satu itu terakhir ya. Iya Bu, Irsad Bu dari Heeh. Biomasa. Oke. Terkait perubahan SKS ini Bu, saya perhatikan tadi juga ada perubahan dari durasi total jamnya Bu ya. Nah, yang saya tanyakan, Yang mana Pak? Yang jam yang mana? Tidak ada kan? Durasi jam kayak misalnya gini, 4 SKS. Ya, walaupun 4 SKS itu terdiri dari 3 SKS tatap muka, 1 SKS-nya mandiri. Jadi sama seperti yang kemarin sih. oh berarti secara durasi perkuliahan itu sama seperti sebelumnya walaupun cuma 3 Betul, SKS Bu ya? betul. Sama seperti 3 SKS, tapi ini 4 karena satu SKS-nya mandiri. Oke. Kalau yang kemarin tuh kan kurang lebih 3,5 jam ya Bu, kalau dari jam 4 sore sampai jam setengah 8 malam gitu biasanya Bu. Jadi kalau Tapi yang itu kan kepotong maghrib ya, sebenarnya kan cuma 2,5 jam harusnya. iya kalau mengacu dengan yang kemarin dengan 4 SKS ini kurang lebih sama nanti Bu ya durasi perkuliahannya Sama, Bu. 2,5 jam. Kalau nonstop 2,5 jam. Kalau nonstop ya maksudnya itu tidak ada istirahat. Tapi kan istirahat maghrib ya, jadi makanya itu jadi kesannya itu 3,5 jam. Padahal
2,5 jam. Oke, oke. Udah itu aja Bu yang saya tanyakan Bu. Makasih Bu. Oke. Oke ya, Bapak Ibu, ini karena sudah lewat maghrib, kita tutup dulu gitu ya. Kalau misalnya nanti ada diperlukan untuk apa namanya tanya jawab lagi atau apa, kita ketemu lagi aja gitu ya. Tapi kalau misalnya apa dioptimalkan ke wali ya, wali kan sudah ada masing-masing ada wali itu silakan berdiskusi dengan wali untuk perencanaan mata kuliahnya. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kita akhiri pertemuan ini. Terima kasih atas atensinya dan selamat malam. Salam sehat semuanya. Ibu. Makasih Bu, selamat malam. Terima kasih. Ibu.